tinggal mau menurut ya. Lihat dong. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal peluang partainya mengusung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Meski tidak secara tegas menyatakan menolak atau menerima Anies, namun Mega memberikan syarat Anies mau tunduk dengan aturan partai jika diusung oleh PDI Perjuangan. Beberapa hari terakhir, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ramai digadang-gadang maju kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Namun, nyatanya hingga saat ini arah dukungan PDI Perjuangan masih menjadi teka-teki. Terkini pada Kamis 22 Agustus kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Meski Mega tak bicara tegas soal arah dukungannya, menolak atau menerima Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun, ia justru memberikan syarat Anies tunduk pada aturan partai jika nantinya didukung oleh PDI Perjuangan. Itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam, terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Ya top. Lebih lanjut, Megawati menyinggung soal upaya PDI Perjuangan yang selama ini berupaya menjalin komunikasi untuk mencari koalisi agar bisa mengusung kepala daerah. Namun kini tiba-tiba ada yang meminta partainya untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Ya tuh suka jadi garuk-garuk kepala lu. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu, lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah, ayo, mbok jangan gitu dong. Coba. Kemungkinan untuk PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan terbuka usai Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas atau threshold pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri. Sebenarnya, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader potensial untuk diusung di Jakarta, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, lalu kemudian Menteri Sosial yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga mantan Gubernur Banten Rano Karno. Lantas akankah Anies didukung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Atau justru akan ada kejutan lain? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lantas siapakah calon yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta? Anies Baswedan atau justru nama kader internal lainnya nih? Ya. Nah, kita sudah bergabung pemirsa dengan juru bicara dari PDIP, ada Aryo Seno Bagaskoro, dan kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda. Nanti kita akan bergabung ya, Mas Aryo masih dalam perjalanan. Kita ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, melihat statement Ibu Mega, apakah ini memberikan sinyal positif atau sinyal negatif kepada Anies Baswedan untuk dapat diusung oleh PDI Perjuangan? Kedua-duanya signal negatif kalau Mas Anies tidak berubah. Tetapi juga ada signal positifnya, ada potensi untuk mengusung Anies. Karena apa? Kalau kita perhatikan PDI Perjuangan ini kan setelah ada keputusan MK
implikasinya itu salah satunya ini kan secara esensi demokrasi memiliki kabar baik bagi demokrasi ya. Soal esensi demokrasi kan ada kompetensi, ada kompetisi. Nah, kalau kita perhatikan peta di Jakarta itu Aditya, PD Perjuangan kan bisa mengusung ini ceritanya. Nah, tapi bisa Anies atau tidak. Nah, kalau kita bicara Anies dan PD Perjuangan, saya paling tidak menganalisa ada 3-4 tantangan titik tolak. Saya ingin menjawab pertanyaan Aditya tadi. Satu, kedua entitas politik ini, PD Perjuangan dan Anies Baswedan, memiliki karakter dan pola politik yang relatif sama. Relatif sama itu bukan kemudian klop, justru berlawanan. Yaitu kita tahu di PD Perjuangan, kalau ingin diusung itu harus menjadi kader. Rata-rata begitu. Sementara Anies Baswedan itu biasanya enggan untuk masuk jadi kader. Ditawarin PKS tidak mau dan cenderung berada tetap di tengah-tengah partai dan seterusnya. Yang kedua, karakternya adalah di PD Perjuangan harus nurut, ikut, bahasa sederhananya siap menjadi petugas partai. Figur sentral Ibu Megawati yang memegang hak prerogatif yang menentukan hal-hal penting, termasuk menentukan calon wakilnya. Sementara karakter Anies Baswedan kan sebaliknya. Di koalisi perubahan, penentuan wakil justru diserahkan kepada Anies pada saat itu Nasdem, PKB, dan PKS. Jadi Anies relatif lebih determinan, lebih menjadi lebih kuat dalam struktur koalisi itu. Nah, ini yang berlawanan. Nah, titik tolaknya, kalau tidak ada perubahan sulit ini terrealisasi karena Anies sama-sama pengen tidak berjarak dengan partai, sementara PD Perjuangan ingin menjadikan kader yang diusung jadi PD Perjuangan. Yang kedua, titik tolaknya yang harus diantisipasi potensi benturan ideologi karena kita tahu keduanya secara ideologis ya itu agak sulit meskipun tidak mustahil bisa terrealisasi. Yang ketiga, dalam spektrum politiknya ceruk pemilihnya juga habitatnya berseberangan. Dalam konteks ini kita ingat ketika Pilkada Jakarta 2017 Pak Anies berhadapan dengan Pak Ahok, itu kan jelas ya PD Perjuangan bersama Pak Ahok berhadapan. Kalau kita bikin istilah tanda petik spektrum kanan, Anies berada di kanan sekali, PD Perjuangan di kiri sekali. Nah, itu titik tolaknya. Tapi lagi-lagi bukan mustahil kalau ada perubahan. Terakhir yang ketiga, ada titik tolak dari figur. Di PD Perjuangan ada Pak Ahok yang juga surveinya relatif masih oke dibanding misalnya berlawan dengan Ridwan Kamil. Yang kedua ada Ganjar Pranowo. Bicara Pilpres ke depan, kalau Anies masuk kan Anies menjadi ancaman bagi Pak Ganjar di internal PD Perjuangan konteks Pilpres, ancaman bagi Pak Ahok dalam konteks Pilkada DKI. Tapi jangan lupa ada titik temunya, satu-satunya paling kuat titik temu PD Perjuangan dan Anies Baswedan, mereka memiliki lawan kompetitor yang sama kuatnya dalam berhadapan dengan mereka, yaitu Kim yang terkonsolidasi yang mendukung Kim Plus dengan Ridwan Kamilnya, di belakangnya ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan mereka mungkin juga dinamikanya cukup kencang. Jadi kalau apakah ini mungkin bergabung, kuncinya ada di Anies Baswedan. Saya tidak melihat PD Perjuangan akan merubah dengan pola Anies kemudian bisa diusung. Tapi kalau Anies Baswedan tidak mau masuk kader PD Perjuangan, sulit itu realisasi. Tapi kalau Mas Anies misal tiba-tiba mau berbaju merah menjadi kader PD Perjuangan, mengikuti arah Ibu Mega, potensi itu terbuka. Itu kira-kira kalau kita lihat potensinya. Jadi bolanya relatif saya lihat berada di Anies Baswedan. Komplikasinya juga muncul, nanti kita bisa diskusikan kalau didukung oleh PD Perjuangan. Ada plus minusnya. Baik, Mas Hanta sudah terhubung bersama kami juga. Ini Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara dari PD Perjuangan. Langsung saja saya sapa, selamat petang Mas Seno. Mas Seno, selamat petang. Ya, selamat sore Mbak Maria, Mas Adi. Oke, Mas Seno, tadi Mas Hanta sudah paling tidak membaca sedikit ya apa yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin. Ada sinyal positif, ada sinyal negatif gitu. Ya. Tapi kalau Anda memaknai apa yang disampaikan oleh Bu Mega seperti apa? Memang membuka peluang atau bagaimana ini? Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum kemarin pada saat pembacaan rekomendasi gelombang 2 PDI Perjuangan, itu satu prinsip yang berlaku bagi semua orang yang berminat untuk bersama-sama dengan PDI Perjuangan di dalam pilkada maupun di hajatan-hajatan demokrasi lainnya. Buat saya pernyataan Bu Mega itu adalah pernyataan yang berlaku umum, dan saya kira sebagai partai politik kita memang sadar dengan tugas konstitusional kita untuk bisa merekrut orang-orang terbaik. Ya, Mas Seno. Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan juru bicara PD Perjuangan, Mas Seno. Kami kembali lagi ya ke Mas Hanta. Mas Hanta,
Syarat utama tadi kalau Anda bilang kuncinya ada di Anies Baswedan. Syarat dari PDI Perjuangan, Bu Ketum jelas begitu ya. Anies mau nurut atau enggak? Kalau Anda melihat secara karakteristik dari seorang Anies Baswedan, secara psikologis, mampu tidak dia kemudian menjalani syarat utama dari PDI Perjuangan itu? Kali ini menurut saya sangat berat bagi Anies Baswedan. Tapi bukan tidak mustahil Anies akhirnya karena pilihan realistis tidak ada pilihan, terpaksa harus melakukan ini. Kalau tidak ya tidak bisa bertarung di Jakarta. Kalau di Jakarta Mas Anies ini kan bertolak belakang. Biasanya relatif lebih independen dan seterusnya. Nah, karena itu menurut saya PD Perjuangan syaratnya, saya tadi Bung Seno sempat menyampaikan syarat itu mutlak sepertinya, tidak mungkin. Lagi pula opsi PDIP tidak harus Anies. Bisa opsinya Ahok dengan Rano Karno misalnya, Anies figur yang lain. Lagi pula Ridwan Kamil kan per hari ini tidak sangat kuat, bukan melemah ya, tidak sangat kuat. Artinya mengusung selain nama Anies bagi PD Perjuangan masih berpotensi kompetitif dan memenangkan pertarungan melawan Ridwan Kamil. Karena itu nama Anies menurut saya salah satu opsi, tidak harus bagi PD Perjuangan. Nah, tergantung pada Anies Baswedan apakah Anies mau mengeluarkan itu. Meskipun risiko politik bagi Anies jangka panjangnya juga relatif berat. Yang tadinya Anies bersama habitat politiknya bersama PKS, tiba-tiba bersama PD Perjuangan. Nah, ini ada plus minusnya. Orang mengatakan PDIP ditinggal oleh basis masanya. Pertanyaannya, apakah sama basis masa Anies juga bisa sebagian meninggalkan Anies? Iya, bergabung dengan PD Perjuangan. Jadi komplikasi politiknya ada dua. Satu, habitat karakter politik keduanya itu kan berbeda. Nah, karena itu ceruk pemilihnya karena diametral itu juga jadi tantangan bagi Anies Baswedan, Maria, untuk bertarung di Jakarta. Sebagian pemilihnya basisnya berada di PKS, mungkin sebagian pergi juga ke PKS karena ada yang militansi daya tarik dari partai. Jadi Anies saya kira harus berhitung karena ini dilema pilihannya menyiapkan panggung lain selain Gubernur Jakarta untuk bertarung di Pilpres 2029. Kalau itu ada, tapi kalau ternyata hitungannya lebih mungkin bersama PD Perjuangan, ya tergantung hitungan Anies Baswedan. Taruhannya sama, karena harus masuk ke PD Perjuangan juga perlu perhitungan. Karena Anies terlalu lama berada di spektrum kanan yang berjarak dengan PD Perjuangan. Ya itu yang sama-sama harus diperhitungkan menurut saya. Baik, ya PDIP ini juga mengirimkan politisinya Ahmad Basarah untuk membuka komunikasi dengan Anies Baswedan. Seperti apa kami akan bahas usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.